Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful Karim yang lagi hangat-hangatnya nih tentang kesesatannya dia. Di video sebelumnya kita udah mereaction tentang pemahamannya dia yang bilang bahwa menyembelih itu bukan baca basmalah tapi minta maaf sama ayamnya. Ya Allah, ya Rabbi, la haula wala quwata illa billah. Bahaya banget kan pemahamannya kayak gitu. Bisa-bisa daging yang dipotongnya jadi haram. Nah, yang di video ini dia berkata bahwa Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, tapi pembaca. Nah, makin ngaco aja nih. Yuk kita lihat. Juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Ngaco ya. Katanya kiai, masa bahasa Arabnya aja salah. Udah jelas Al-Qari'ah itu pakai ain, Al-Qari'ah. Yang dia maksud ini Al-Qari'ah pakai hamzah. Nah, ini beda kan? Ayat pakai ain dengan pakai hamzah. Dia menyamakan ain dengan hamzah. Coba gimana itu? Selevel kiai masa kayak gitu? Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Dia menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahamannya dia sendiri. Ini kacau banget, ini kacau, ini kacau. Kata-katanya tuh syubhat banget ini. Yang nggak ngerti, yang baru belajar tuh terus ikutin ke kajiannya dia nih, bisa-bisa ke doktrin nih. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Bukan nggak ngerti, bapaknya salah. Masa iya nih logikanya ya. Ini Al-Quran udah 1400 tahun yang lalu. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama 4 mazhab. Orang Arab itu nggak ada yang mengartikan Al-Qari'ah itu pembaca. Jelas. Itu dari zaman dulu, udah 1400 tahun yang lalu. Terus tiba-tiba datang orang ini di tahun sekarang, terus dia bilang artinya pembaca. Lah emang berarti selama 14 abad itu nggak ada yang tahu gitu, berarti semua salah gitu, ulama-ulama tuh salah, dia yang paling jago gitu, kan aneh ya. Terus dia berani-beraninya gitu kan, udah jelas hurufnya aja salah gitu, terus dengan PD-nya gitu, astagfirullah. Al-Qari'ah apa? Pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Kacau. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Kacau. Al-Qari'ah, pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah apakah pembaca itu? Kenapa diulang 3 kali? Kacau. Ini pembaca apa kira-kira? Pembaca apa? Pembaca kitab amal. Nih. Padahal ya tinggal baca aja tafsir Al-Quran itu kan udah banyak ya dari ulama-ulama tafsir gitu. Tinggal baca aja, ngapain diartikan sendiri, ngapain ditafsirkan sendiri sesuai pemahamannya dia. Ini kacau. Astagfirullah, na'udzubillah, ya Allah. Saya kasih tahu, saat kalian menjadi Al-Qari'ah, jadi pembaca bagi kitab amalmu, ini akan dialami. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Mabsus. Baca Al-Quran aja ngaco. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron. Laron tahu? Si Laru. Kapan si Laru datang? Ketika musim hujan. Dari mana dia datang? Dari kegelapan. Kemana dia pergi? Mencapai lampu, mencapai cahaya. Dengan sayap yang tipis, dia terbang. Begitu tak sampai di lampu, patah sayapnya, jatuh, mati. Gak sia-sia matinya, karena sudah ketemu lampu. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita jadi Al-Qari'ah, maka kita seperti laron. Keluar dari kegelapan, masuk
mencari misbah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Ketika kalian bangkit dari kematianmu, bangkit dari kegelapanmu, maka kalian akan masuki lampu. Pelita dalam dirimu. Pelita dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ketemu dalima, ketemu tin. Wah, saya juga nggak tahu. Hari ini saya tiba-tiba pengen bicara ini. Saya nggak tahu ini rezeki kalian yang hadir di sini. Wow, rezeki. Bahkan yang sudah lama mengaji dengan saya pun mungkin belum pernah dengar kajian ini. Rezeki buat kalian. Rezeki buat kalian, pede banget. Emang yang diomongin udah pasti bener. Ngaco gitu juga. Ngartiin Al-Quran aja seenaknya sendiri. Kacau nih orang. Yang kayak gini disebut kiai, yang kayak gini disebut ulama. Ya Allah ya Rabbi. Kasihan pengikutnya. Kasihan yang pada mau belajar, yang pada baru belajar. Kalau kecemplung dengan kajiannya dia, waduh. Pemahaman yang ngawur kemana-mana ini. Memahami Al-Quran berdasarkan pemikiran sendiri. Kacau. Kacau balau. Ini memang salah satu penyebabnya banyaknya pemahaman sesat, yaitu yang kayak gini nih, guru-guru yang kayak gini nih, dia nggak punya ilmu, nggak cukup ilmu, tapi berani-beranian ceramah gitu kan, berani-beranian menyandang gelar ustadz, menyandang gelar kiai. Ya Rabbi la haula wala quwwata. Kacau nih yang kayak gini. Ada baiknya tuh kayak yang kayak gini tuh kita kabari ke keluarga kita nih, kita kasih tahu nih ada orang ini pemahamannya kayak gini. Kalau nemuin ceramahnya dia jangan didengerin, tinggalin. Kacau nih orang. Kacau udah kacau. Pemahamannya kemana tahu, ngawur. Al-Qari'ah, hari kiamat diartikan pembaca, padahal hurufnya juga jelas beda, hamzah dengan ain. Kacau nih orang, nggak bisa bahasa Arab, sok-sokan ngartiin Al-Quran lagi. Kacau. Semoga kita dilindungi dan keluarga kita juga dilindungi dari pemahaman-pemahaman yang sesat kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.